Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. How are you today? I hope all of you is fine. Alhamdulillah bertemu lagi sama Miss Resta di pelajaran bahasa Inggris. Sebelum mulai belajar, let's say basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn English Unit 5 about how many pencil do you have. Oke, di unit 5 ini kita akan belajar tentang numbers. Oke, what is number everybody? Good, number is angka. Follow and repeat me ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang angka. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyebutkan jumlah suatu benda. Pertama yang akan kita bahas adalah singular noun. Singular noun itu apa teman-teman? Nah singular noun adalah kata benda tunggal. Dia digunakan untuk benda yang hanya ada satu. Nah di singular noun ini biasanya diawali oleh artikel atau kata sandang, yaitu atau en. Nah, kata digunakan untuk benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan. For example, it is a pen, this is a chair, that is a bag. Sedangkan huruf en untuk benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal ada apa saja? Ada A, I, U, E, dan O. Oke. For example, it is an apple, it is an eraser, and it is an egg. Bisa juga, it is an avocado. Paham teman-teman? Nah, selanjutnya Bu Rista mau tanya, kalau gambarnya ini menggunakannya or an teman-teman. It is titik-titik book. Gunakan apa? Oke, good. Ya, menggunakan Kenapa? Karena kata bendanya di sini dia menggunakan kata bendanya diawali dengan huruf konsonan, yaitu book. Depannya huruf B. Oke. Kalau gambar ini apa ya teman-teman? Menggunakan or an. Good. Menggunakan an. It is an eraser. Karena huruf depan kata bendanya yaitu huruf vokal. Paham teman-teman? Kalau tadi kita sudah belajar tentang singular noun, nah sekarang kita akan belajar tentang plural noun. Apa sih plural noun itu? Oke, plural nouns adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Kata benda jamak umumnya dibentuk dengan memberi akhiran s pada kata benda tersebut. Nah, kalau singular tadi untuk benda yang hanya satu, plural ini digunakan untuk bendanya yang lebih dari satu ya teman-teman. Dan biasanya di akhir bendanya itu dia ditambahkan huruf s. Oke, perhatikan teman-teman. For example, 3 pens. Nah, di belakang huruf pennya ada di belakang kata pens ada ditambahkan dengan huruf S karena pulpennya lebih dari satu, yaitu ada 3 pulpen. Makanya ditambahkan huruf S. Nah, contoh yang kedua yaitu 2 balls. Bendanya ada 2. Makanya di belakang kata balls dia ditambahkan dengan huruf S. Paham teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyebutkan untuk letak benda tersebut teman-teman. Coba lihat. Nah, di atas meja ini ada sebuah buku dan 2 buah penggaris. Bagaimana kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris? Oke, perhatikan ya. Kita menggunakan kata there, yaitu di sana. There is titik-titik-titik atau there are titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan, kalau bendanya
hanya ada satu, menggunakannya there is. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, berarti dia menggunakan are. Jadi there are. Paham teman-teman? Oke, for example, there is a book on the table. Di sana ada satu buah buku di atas meja. There are two rulers on the table. Di sana ada dua penggaris di atas meja. Do you understand everybody? Good. Oke, teman-teman. Yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman ingat, kalau bendanya hanya ada satu, dia menggunakan a atau an. Itu jika huruf bendanya diawali dengan huruf mati atau huruf konsonan. Sedangkan an digunakan jika bendanya diawali dengan huruf vokal. Nah, kalau bendanya lebih dari satu atau jamak banyak, nah dia di belakang bendanya itu menggunakan menggunakan huruf S. Paham teman-teman? Oke. Nah, sekarang Bu Rista punya tugas buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan buku bahasa Inggris halaman 39 sampai 42. Oke. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Inggris hari ini telah selesai. Thank you teman-teman sudah menyimak dengan baik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. See you teman-teman.